benci suamiku. Aku benci. Biarin aja dia masuk neraka. Aku nggak peduli. Brengsek. Brengsek. Suami brengsek. Bagaimana dok hasil pemeriksaannya? Apa adik ipar saya baik-baik, Dok? Alhamdulillah. Nyawa Bu Niken sudah bisa kita anggap selamat dari kecelakaan yang mematikan itu. Alhamdulillah. Tapi ada masalah pada kakinya. Kakinya? Memangnya masalahnya apa, dokter? Kakinya mengalami infeksi. Infeksi? Terus? Dan infeksi itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Itu harus dicegahnya. Lalu bagaimana ini dok? Satu-satunya jalan harus diamputasi. Amputasi? Amputasi? Ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kata dokter. Mama nggak apa-apa kok. Bohong kamu. Apa kata dokter? Sis. Mbak. Apa kata dokter, Mbak? Ma, Apa? Ayo ngomong. kaki mama. Kenapa kaki mama? Kaki mama harus diamputasi. Iya, Niken. Kakiku harus diamputasi. Aku nggak mau diamputasi. Aku nggak mau diamputasi. Niken, kamu harus sabar. Kamu harus kuat. Semua ini sudah takdir dari Allah. Serahkan saja sama Allah, ya. Ini satu-satunya jalan agar infeksi kamu tidak menyebar. Iya, Ma. Sabar ya, Ma. Tidak mau, Nek. Aku tidak mau diamputasi. Jalan kemana, Nek? Tidak mau. Menyebar. Ya Allah. Saya nggak mau, Dok.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok anak papa nangis? Kenapa, nak? Kenapa, sayang? Hah? Cerita sama papa, kenapa? Mama jahat, Pak. Mama nggak mau sayang lagi sama Fatimah. Mama jahat. Jahat kenapa? Kamunya yang nakal kali. Enggak kok, Pak. Masa Fatimah mau bikin nasi goreng aja nggak boleh sama Mama. Mama jahat, Mama jahat. Udah, cap, udah jangan nangis ya. Tuh, lihat tuh. Kak Siska udah bikin nasi goreng tuh. Iya, Kak Siska buat nasi goreng buat kita semua. Sekarang kita makan malam ya? Asik. Ya udah, Adek jangan nangis lagi ya. Papamu ganti baju dulu. Nanti kita makan sama-sama. Kalau kamu lapar, kamu makan duluan aja, ya. Tapi ingat, sebelum makan harus baca doa dulu, ya. Siska, temenin adiknya makan ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Udah pulang, Pak? Ya pulang lah, Mah. Papa kan punya istri, punya anak. Masa kelayapan terus? Kirain nggak pulang-pulang lagi. Mah, Kenapa sih, Pak? Kayaknya serius amat. tadi siang kan Papa udah bilang di telepon, tolong buatin masakan anak-anak buat makan malam. Mama lupa ya? Enggak tuh. Kalau nggak lupa, kenapa nggak dimasakin? Ma! Orang kalau lagi nanya dijawab dong. Diam aja kayak pura-pura nggak denger begitu. Justru Mama yang harus tanya sama Papa. Bukannya selama ini ngurus anak-anak itu Papa. Kamu ini... Paling nggak kan kamu bisa beli makanan di luar kalau memang malas masak. Masa buang waktu deh. Kan Mama udah pernah bilang, kita tuh udah saatnya punya pembantu. Buat apa sih pakai pembantu? Kalau memang masih bisa ngerjain sendiri. Oh, Papa tega ya? Kalau ngeliat nanti di kuku Mama rusak, telapak kaki Mama pecah-pecah, kaki Mama kena percikan minyak. Papa tega ya? Kenapa istri saya ini tega benar? Dia lebih mementingkan kakinya ketimbang mengurusi anak-anak. Mama! Aduh, Papa keluar deh ya. Mama lagi sibuk nih, kalian. Keluar. Pusing aja. Ya Allah, kuatkanlah hati saya ya Allah. Berilah saya kesabaran. Berilah petunjuk buat istri saya ini ya Allah. Nasi gorengnya masih ada. Itu, Pak. Sama Siska udah disiapin. Enak juga nasi goreng bikinan Siska. Belajar dari mana kamu? Kakak belajar dari Tante Mirna, Pak. Pantes. Enak. Siska? Ada apa? Pak, kenapa sih? Mama nggak pernah mau masakin makanan buat kita. Iya, Pak. Kan Adek pengen rasain masakan Mama gimana. Sekali aja nggak pernah. Udah makan aja. Ini juga enak kok. Mama nggak bisa masak ya, Pak? Adek, udah. Terusin makannya. Kakak yang nanya, orang nanya aja nggak boleh. Sudah. Ayo terusin makannya. Hamid, ini jusnya. Makasih, Mbak. Ya, kamu kok kelihatannya lemes amat sih? Ada masalah lagi sama Niken? Iya, Mbak. Semalam Fatimah dan Siska tanya ke saya, Mbak. Kenapa sih mereka tuh nggak pernah merasakan masakan mamanya? Terus? Ya saya sendiri nggak tahu lah, Mbak, mesti jawab apa. Orang jelas-jelas saya sendiri juga jadi pusing. Kenapa tuh Niken nggak pernah mau masak buat keluarganya? Coba Mbak bayangin. Sejak saya nikah sama Niken, sampai sekarang,
Belum pernah sekalipun saya merasakan masakan dia, Mbak. Saya nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Tapi memang dari dulu pembantu-pembantu kamu tuh nggak ada yang cocok. Ya Mbak tahu sendirilah wataknya Niken tuh seperti apa. Dia tuh nggak pernah bisa cocok sama siapapun, Mbak. Ya udah, nanti Mbak carikan pembantu yang baru ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan nih anak-anak Papa lagi di sini. Kirain pada di kamar. Nih, kenalin nih. Ini Mbak Mumun. Mulai sekarang, Mbak Mumun akan tinggal di sini menemani kalian. Mbak Mumun bisa masak gak? Ya jelas bisa dong sayang. Tapi Mbak Mumun masakannya enak gak? Kalau nggak enak pulang aja. Ngapain capek-capek jadi pembantu kalau nggak bisa masak? Mama, Kalau dilihat dari penampilannya sih, kayaknya dia nggak bisa masak-masakan berkelas tuh. Paling juga eseng-eseng kangkung, bayam, sama pecel. Mbak Mumun bisa masak pecel gak? Insya Allah bisa. Kok insya Allah sih? Biarin lah, Mah. Yang penting Ade suka pecel. Bapak sama anak sama aja, nggak berkelas. Mah, Mama nggak ngiri kalau Fatimah itu tidur sama Mumun. Ngapain mesti ngiri? Justru mama seneng, nggak ada yang ngerepotin mama. Nggak ada yang minta ambilin minum, minta anterin ke WC. Kok Mama ngomongnya begitu sih? Kayak Fatimah tuh bukan anak kandung Mama aja. Ya anak kandungku lah, emangnya anak siapa? Anak pembantu. Tapi kan mama punya kesibukan lain, Pak. Memang pekerjaan Mama apa sih? Ya ke salon, arisan, kumpul-kumpul sama ibu-ibu pejabat. Itu kan juga kerjaan penting. Mah, anak itu titipan Allah. Dan Udah. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Bosan aku. Emangnya dengan nyebut Allah semua lancar apa? kamu keterlaluan banget. Udah deh, Pak, tidur deh. Nggak usah banyak ceramah. Kenapa sih? Ya Ustadz aja. Tidur. Ngantuk ah. Hamid, pertemuan sama investor itu berubah jadi jam 10. Kamu harus ketemu ya. Saya tuh udah janji mau jemput Fatimah ke sekolah, Mbak, jam segitu. Tapi jadwal dia nggak bisa dirubah. Karena nanti siang dia akan berangkat ke Malaysia. Bagaimana ya? Kamu bilang saja sama istrimu, minta tolong agar dia mau mengurusin Fatimah. Cobalah berbicara dengan baik-baik dan jaga emosi. Angkatin aja ya. Angkat aja dulu. Pas banget suamiku. Halo? Mama di mana nih? Mama lagi di jalan. Kenapa sih, Pak? Mama bisa nggak jemput Fatimah ke sekolah? Karena gini, Papa nggak bisa jemput. Ada perubahan meeting mendadak di kantor. Aduh, aku nggak bisa. Aku lagi sibuk. Lagian kalau ada perubahan meeting, kenapa Mama yang dibikin repot sih? Enggak ah, males ah. Ini meetingnya penting banget. Aduh, Pak, nggak bisa ah, males ah. Ma, kamu ini istriku atau bukan sih? Astagfirullahaladzim. Yaudah. Aku jemput. Bener ya, Ma? Ya, masa nggak percaya sih? Yaudah ya. Makasih, Ma. Suamiku. Tapi kamu jangan kasar-kasar kayak gitu dong. Bukan kamu suka sama yang kasar-kasar. Loh, Dek, kenapa? Kamu kok nangis? Bapak jahat. Bapak jemput Fatimah.
Gimana kalau Fatima diculik coba? Sekarang kamu kan bisa pulang sendiri, ya? Tunggu ya, Mbak angkat telepon dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatima udah pulang? Ada Pak, baru aja pulang. Coba mana sini saya mau bicara. Iya Pak, sebentar. Dek, nih, Papa mau bicara. Enggak, Fatima nggak mau sama Papa. Papa jahat. Halo Pak, maaf Pak, Non Fatimanya nggak mau ngomong Pak. Nggak mau, kenapa? Tadi ibu jemput Fatima Enggak Pak, pulang sendiri. Loh, kok begitu? Sekarang mana ibu? Nyonya dari pagi pergi Pak. Kemana? Saya nggak tahu Pak. Sudah, Assalamualaikum. Oh iya Pak, Waalaikumsalam. Eyang, aku udah gak tahan kayak gini terus. Kita harus segera menikah, sayang. Ya sabar dong sayang. Aku juga pengen hidup sama kamu. Tapi kan kita nggak bisa buru-buru. Terus kapan kamu mau cerai, hah? Orang cerai itu nggak gampang sayang. Harus punya alasan kuat biar bisa ngajukan gugatan. Iya, terus sampai kapan aku harus nunggu, hah? Tenang aja sayang. Aku punya rencana khusus supaya bisa berpisah dengan laki-laki itu. Rencana? Rencana apa? Papa, belum tidur, Pak. Dari mana saja kamu? Kenapa tadi siang tidak menjemput Fatima? Aduh, sorry banget, Pak. Aku lupa. Lupa. Iya, soalnya tadi Bu Sastro ngajak bisnis berlian. Jadi keasikan ngobrol, jadi lupa deh Mama. Ibu macam apa kamu? Tadi siang kan sudah janji mau menjemput Fatima. Namanya juga orang lupa. Kenapa sih? Kamu ini nggak pernah mau jemput anak. Nggak pernah mau ngurusin anak. Sebenarnya mau kamu apa sih? Itu siapa yang kenapa kalau orang lupa? Emang kamu apa? Oh, jadi kamu nantang, hah? Kamu memang benar-benar istri yang tidak bertanggung jawab. Terus mau kamu apa? Udah mau main nampar-nampar ya? Nih, tampar nih, tampar nih. Coba kalau berani. Istri seperti kamu memang pantas dikerasin. Ya udah, tampar aja sekalian. Nih, tampar nih. Kenapa diam? Banci. Keterlaluan kamu. Pak, ada apa, Pak? Papa kenapa? Gak ada apa-apa, Siska. Ya Allah, berilah Papaku kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui segala isi hati. Engkaulah yang maha mendengar permohonan hamba-Mu ini, ya Allah. Tolonglah hamba-Mu, ya Allah. Ampuni dosa istri hamba. Berikanlah ia petunjuk-Mu. Bukalah pikiran dan hatinya. Namun bila Engkau berkehendak lain, hamba mohon, berilah hamba-Mu ini kekuatan dalam menghadapi sikapnya yang menyakitkan, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bubur masakan Mbak Mumun enak juga ya, Kak. Tambah lagi dong, Kak. Iya, tapi dikit aja ya. Jangan banyak-banyak. Cukup ya segitu. Pak, kok udahan makannya?
Bang Mumun capek bikinnya. Iya, Papa udahan dulu ya, sayang ya. Emangnya bubur masakan Bang Mumun gak enak ya, Pak? Enak, enak. Cuma begini, Papa nih mesti buru-buru ke kantor. Udah siang tuh, ntar telat. Kamu lanjutin makannya di mobil aja ya. Gak apa. Ade mau makan di sini aja. Adek, ayo dong. Bahkan buru-buru. Yuk. Ya sudah, nanti Ade biar mama aja nganterin ke sekolah. Biarin aja dia habisin makanannya dulu. Kok pada bengong sih? Emangnya nggak boleh mama nganterin Ade sekolah? Ya boleh dong, Ma. Malah Papa seneng. Mama tuh perhatian dan peduli sama anak-anak. Ya udah, Siska pergi ya, Ma. Hati. Ah, Siska tunggu depan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sudah, Papa berangkat dulu ya. Adek. Ma. Berangkat dulu ya, Ma. Berangkat ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya udah yuk, kita siap-siap. Kamu kan mau berangkat sekolah, ya? Yuk. Kamu bilang apa sama papa kamu, hah? Kamu ngadu apa sama papa kamu? Enggak, Ma. Gak usah bohong kamu jadi anak. Kecil-kecil udah bohong aja. Bukan Fatimah yang ngadu, tapi saya. Kamu gak usah ikut campur. Lebih baik kamu masuk sana. Tapinya, Masuk saya bilang. Ngomong apa kamu sama papa? Hah? Ma. Ngaku. Fatimah nggak bilang apa-apa, Ma. Bilang sama papa kamu kalau kamu nggak dijemput mama ke sekolah. Iya, hah? Enggak. Sini kamu. Rasa. Ma, panas. Suka jadi anak kecil suka banyak ngomong. Geli. Iya, jahil banget sih. Tapi kan enak. Tidur ah. Yang? Apa kita harus membunuh? Apa nggak ada cara lain? Menurutku sih cuma itu ya cara yang paling jitu. Ya aku sih terpaksa. Tapi kalau kamu punya rencana yang lebih oke, kenapa enggak? Kayaknya kita nggak punya cara lain. Kita harus membunuh yang agar kita bisa bersama. Kalau kamu setuju, ada satu pertanyaanku. Menurut kamu, bagaimana membunuh agar tidak meninggalkan jejak? Coba sini bakal lihat tangannya. Aduh. Kenapa sih, Dek? Kok bisa kena air panas begini? Gini, Pak. Tadi pagi pas Papa duluan berangkat, Ade, Kenapa? Cerita aja, ayo. Ade. Ayo, lanjutin ngomongnya. Tadi pagi, Ade main air panas. Terus kenapa dong? Mbak Mumun tahu? tadi pagi Mbak bawa termos yang kebuka tutupnya. Nggak sengaja nyenggol tangannya Non Fatimah. Au! Kenapa, Dek? Sakit lagi tangannya ya? Pak, iya, tangan Fatimah sakit lagi. Sekarang Adek istirahat aja di kamar ya, sayang ya. Biar nanti makannya disuapin sama Mbak Mumun. Ayo Non, biar Mbak antar ke kamar. Makan yang banyak ya sayang.
sabar ya, Dek. Orang yang sabar itu nanti masuk surga, ya. Nggak bohong. Mana katanya Allah mau nolongin Fatima? Mana? Insya Allah, nanti Allah akan menolong Fatimah, ya. Allah itu nggak ada, Mbak. Nggak boleh. Kalau Allah ada, kok Allah nggak nolongin Fatima waktu kaki Fatima diinjek? Surat wasiat? Surat wasiat apa? Ya surat wasiat yang menerangkan harta apa saja yang Mama terima kalau Papa meninggal. Astagfirullahaladzim, Mama. Kamu, Papa masih sehat walafiat begini sudah ngomongin harta warisan. Tega bener kamu. Papa nggak bisa ngebayangin bagaimana nanti nasib anak-anak kalau Papa udah meninggal. Justru itu, Pak. Mama kan memikirkan nasib anak-anak. Daripada nanti harta jatuh ke tangan Mbak Mirna, Mama kan harus waspada dulu. Sudah. Dada Papa sakit. Susah ngomong sama kamu. Daripada ngomong sama orang susah, mending nggak usah. Pak, bangun! Belum selesai. Aku harus segera bertindak. Kalau enggak, warisan itu bisa hilang dan nggak jatuh ke tanganku. Jadi nggak ada cara lain. Cuma cara itu yang paling tepat. Kita harus cepat menyingkirkannya. Kita harus tetap merusak rem mobilnya. Iya. Sebentar lagi, harta itu akan menjadi milikku sepenuhnya. Ini saya. Aku kasih. Kamu memang pintar. Ekor. Ya. Kak, udah malam-malam gini, kok Papa belum pulang-pulang juga ya? Ya nih, kakak juga bingung. Mbak, Ya. Papa nggak telepon ya tadi? Enggak tuh, Non. Kemana ya? Makan aja dulu nih, ya. Makan. Aduh. Ini remnya kenapa nih? Allahu Akbar! Adek, kok pada diam aja sih? Makanannya kok belum dimakan? Kita lagi nunggu Papa, Mah. Jam segini, Papa belum pulang juga. Ya kalau udah lapar makan aja. Gak usah nunggu-nunggu. Nanti sakit mah lagi. Ayo makan. Udah, biar Mama aja yang angkat. Halo? Iya, saya istrinya. Apa? Suami saya kecelakaan. Kenapa, Ma? Papa kenapa? Papa kamu kecelakaan. Papa kamu meninggal. Gak mungkin, Papa gak mungkin meninggal. Gak mungkin. Kamu tenang ya. Kamu sabar. Kamu harus ikhlasin. Ya, kamu tenang ya. Papa. Selesai sudah tahap pertama. Sekarang tinggal langkah terakhir. Aku akan menguasai harta warisan Hamid. Amin ya Rabbal Alamin. Fatimah.
kalian harus mengikhlaskan kepergian papa kalian ya. Kalian akan ikut sama Bude. Bude akan melindungi kalian. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, bagaimana? Apa sekarang bisa dimakamkan? Sebaiknya begitu, Bu Mirna. Tapi kenapa, Pak? kelihatannya ya Bu Niken masih belum ikhlas, Bu. Kasihan dia. Dia belum bisa menerima takdir ilahi ini, Bu. Niken, sudahlah. Kamu harus mengikhlaskan kepergian suami kamu. Kalau kamu sedih terus, almarhum suami kamu akan terbebani. Lebih baik kamu membaca ayat suci Al-Quran agar kamu tenang. Saya belum ikhlas, Mbak. Saya tidak rela. Saya tidak rela dia pergi. Saya belum siap apa-apa, Mbak. Belum siap apa-apa? Maksud kamu apa? Dia belum buat surat wasiat untukku. Dia pasti sudah memberikan surat wasiat kepada Mbak ya? Masya Allah, Niken, hati-hati ngomong kayak gitu. Malu didengar orang. Ya tapi bagaimana dengan saya? Saya istrinya, Mbak. Ya udah, nanti kita akan bicarakan tentang itu. Tapi enggak sekarang. Malu kalau kedengaran orang bagaimana? Sangkain kita rebutan harta. Betul ya, Mbak. Nanti kita bahas. Iya, iya. Memang benar, beberapa hari yang lalu almarhum Pak Hamid telah menugaskan saya untuk membuatkan surat wasiat. Pak Tony, Papa baru aja dimakamin. Kenapa udah bicara surat wasiat? Justru surat wasiat itu sangat penting. Dan jangan berlarut-larut. Mumpung ada Kak Mirna di sini selaku kakak kandung almarhum. Pak Tony, bacain aja sekarang. Baik. Surat wasiat buat istri tersayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan nama Hamid bin Gani Jemat. Tempat tanggal lahir Jakarta 8 Maret 1967. Pekerjaan wira swasta. Alamat Jalan Pinang Ranti Raya, nomor 27. Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya tidak pernah hidup berbahagia dengan istri saya. Nama, Niken Pratiwi. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 15 Januari 1974. Pekerjaan, ibu rumah tangga. Alamat Jalan Pinang Ranti Raya nomor 27 Jakarta. Sejak menikah dia tidak pernah memasak untuk keluarga. Dia tidak memiliki rasa belas kasihan kepada saya, baik ketika saya sehat maupun ketika saya sakit. Dia suka menghardik saya, membentak saya dan anak-anak. Oleh sebab itu, saya tidak memberikan apa-apa kecuali sebuah mobil yang sering dipakainya dan sebuah pengampunan. Hal itu saya lakukan karena sudah terlalu banyak dosanya kepada saya. Maka pengampunannya adalah... Surat wasiat ini palsu! Brengsek kamu, Tony! Pembohong! Mama, itu surat wasiat Papa. Lihat, ada tanda tangan papanya. Diam kamu! Surat itu palsu! Aku tidak mau mengakuinya! Brengsek!
Niken, tunggu sebentar. Saya akan berikan sebagian harta warisan itu untuk kamu. Aku ini istrinya. Aku nggak mau dibagi. Aku mau semuanya. Tapi kan kamu masih punya anak-anak. Anak-anak itu adalah harta yang sangat besar bagi kamu. Persetan dengan anak-anak. Aku nggak peduli dengan mereka. Aku mau harta. Niken, tunggu. Jangan pergi. Persetan dengan kalian. Ya Allah, kasihanilah mamaku ini. Maafkanlah dia jika dia telah banyak berbuat salah. Ma, ini Fatima bawain oleh-oleh buat Mama.